kita di Indonesia ini kan ngacak kadut, Pak. Iya. Udah macet berapa lama nggak bayar pun nggak bayar. Iya. Kalau bisa ya kabur-kabur dikit gitu. Semua orang nggak bisa masuk ke kita bisa setujui pembiayaan kredit mobil. Halo teman-teman semua, selamat siang, selamat datang di podcast perdana LSP Pembiayaan Indonesia bertajuk Siap Kompeten. Podcast ini nanti ke depan juga akan banyak membahas mengenai dunia pembiayaan, kompetensi, sertifikasi, dengan sumber-sumber informasi dari para narsum kita nanti, dari para pelaku di industri, stakeholder semua begitu ya. Jadi semoga podcast ini ke depan nanti bisa menjadi salah satu sumber terpercaya untuk mendapatkan informasi what happened yang ada di industri pembiayaan ini. Nah, untuk edisi perdana ini, kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, atau biasa disingkat dengan APPI. Beliau juga adalah seorang Presiden Direktur, Chandra Sakti Utama Leasing, atau biasa disebut dengan CESUL, gitu ya. Selamat siang, Pak Suwandi Wiratno. Selamat siang. Pak Suwandi Wiratno Siahaan, juga bisa disebut begitu, dengan marga kehormatan dari orang-orang Medan ya Pak ya. Oke. Nah ini Pak Suwandi, siang ini kita akan sedikit berbicara mengenai industri pembiayaan, juga mungkin nanti beberapa isu yang menarik yang sedang terjadi di industri, dan kurang lebih apa sih yang asosiasi sudah lakukan untuk meningkatkan perbaikan maupun kualitas SDM maupun apa yang terjadi di industri ini. Saya pikir itu. Nah, yang pertama begini Pak Suwandi, terkait dengan masyarakat, publik. Saya kira masih banyak yang suka tertukar atau mungkin menyamakan bahwa pembiayaan itu sama dengan perbankan karena sama-sama dapat uang, katanya begitu, dapat mobil juga, entah itu namanya KPM atau di sini leasing mobil dan lain-lain. Nah, kira-kira bagaimana dari sudut pandang seorang Pak Suwandi Wiratno sebagai Ketua Umum supaya masyarakat atau publik itu jadi tahu apa sih beda sesungguhnya sebenarnya selain fungsi intermediasi lah, kurang lebih begitu Pak. Iya, makasih Pak Adrian, semangat pagi ya. Semangat pagi Pak. Nah, pertanyaan Pak Adrian ini sangat menarik dan saya rasa perlu kita lakukan edukasi kepada masyarakat luas. Karena terus terang kalau kita bicara perusahaan pembiayaan, pasti banyak orang yang nggak paham. Tapi begitu kita bicara mengenai, kerja di mana, leasing, pasti orang tahu. Nextnya, masyarakat kita akan berpikir leasing itu hanya satu produknya. Masyarakat luas nih, yaitu pembiayaan otomotif. Padahal kami di perusahaan pembiayaan itu ada 3 kegiatan utama, yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna. Nah, dari ketiga kegiatan pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna, turunannya adalah perjanjian apa yang biasanya dipakai oleh perusahaan pembiayaan. Nah, masyarakat kita mungkin tidak sebegitu paham tentang kontrak-kontrak perjanjian yang ada di perusahaan pembiayaan. Bahkan tadi saya sampaikan, masyarakat lebih mengenal bahwa secara perusahaan kami ini secara entitas adalah perusahaan yang bekerja di pembiayaan atau yang dikenal dengan leasing. Padahal leasing itu adalah salah satu perjanjian yang dipakai untuk 3 jenis pembiayaan yang diizinkan oleh OJK, yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna. Leasing itu sebenarnya sewa guna usaha, yang artinya sewa, bukan pinjam-meminjam. Nah, maka oleh sebab itu, leasing mulai diperkenalkan oleh perusahaan-perusahaan yang pada waktu itu mendapatkan izin dari SKB 3 Menteri, masuk di pembiayaan yang kita kenal dengan financial lease. Nah, kata leasing ini adalah kata bahasa Inggris internasional. Kalau kita ke Singapura, kita lewat gedung-gedung tuh ada tulisan to be leased, disewakan. Jadi sebenarnya perusahaan yang awal cikal bakalnya bergerak di kegiatan
perjanjian leasing, kami nggak kemana-mana, kami cuma hanya ada ini perjanjian yang diperbolehkan. Lain dengan perbankan fasilitas pinjamannya berbagai macam, ada yang fixed loan, ada yang variable loan, ada yang dengan institusi-institusi besar lainnya ya, yang memang manfaat daripada pembiayaan pada waktu tahun 75 dibentuk itu adalah lebih kepada sewa pembiayaan. Itu yang dikenal oleh masyarakat, sehingga kalau kami sampai saat ini kerja di mana perusahaan pembiayaan, orang nggak paham. Taunya leasing tahu nggak tahu, tapi leasingnya sendiri udah bergeser. Dulu lebih banyak mesin-mesin industri, alat berat awalnya, tapi kalau sekarang ke perusahaan pembiayaan, quote unquote dahulu leasing, banyaknya pembiayaan kendaraan bermotor. Nah, kenapa ini terjadi? Jadi sebenarnya tahun 74-75 yang lalu, pada saat 50 tahun yang lalu, pada saat kami baru dibentuk sebagai perusahaan yang boleh memberikan fasilitas sewa pembiayaan kepada lesi kita. Jadi kita namakan diri lessor yang menyewa lesi. Itu kita memang fokusnya di pembiayaan mesin-mesin produktif, alat berat, yang sifatnya adalah yang kita biayain itu mempunyai nilai produktivitasnya. Jadi waktu itu tuh datang begitu banyak permohonan untuk disetujui sama kita, karena rata-rata orang perusahaan-perusahaan minjem sama bank dengan menjaminkan tanah bangunan, pabriknya dan lain-lainnya. Kadang-kadang butuh ekspansi. Nah, terus butuh beli mesin. Nah, pada waktu itu butuh beli mesin, perbankan bilang, enggak, yuk udah segini pinjamannya. Kita nggak berani ngasih, lunasin dulu salah satunya. Nah, tapi orang berusaha kan nggak bisa berhenti ekspansi. Betul. Ada kami dulu perusahaan leasing. Dia bisa minta kita beliin mesin produksinya, alat beratnya, atau apapun juga namanya. Kita beliin, mereka yang bayar sewanya. Nah, itu leasing, Pak. Tapi di akhir tahun 80-an, adanya permintaan masyarakat juga sebenarnya. Ini kalau beli kendaraan boleh pakai kontrak leasing nggak? Nah, secara regulasi kita nggak berani. Karena leasing itu satu produktif, kedua dia harus punya NPWP. Nah, kalau orang mau pinjam kredit mobil, kalau nggak ada NPWP nggak bisa. Nah, syukur sebenarnya pemerintah melihat bahwa ini punya potensi nih. Ya, tahun 91 keluar PMK 100 atau KMK 1169 tahun 91 yang mengatur leasing itu sendiri. Tapi di satu sisi sebenarnya terjadi perubahan konsep yang tadinya leasing, kita masuk ke pembiayaan modal kerja, multiguna dan investasi sudah, dan multiguna, modal kerja dan factoring dan lain-lainnya. Nah, itu yang kita miliki. Nah, 11 tahun 1991 itu sangat powerful. Menjelaskan bahwa transaksi leasing itu ada dua jenis, financial lease sama operating lease. Jadi artinya menurut saya nih, walaupun kita masih industri yang muda, tapi banyak perlu edukasi-edukasi yang kita sampaikan kepada masyarakat secara luas. Karena masyarakat masih belum memahami. Dia cuma tahu kalau mau kredit sepeda motor dan mobil, udah ke perusahaan leasing aja. Tapi ini menarik, Pak. Tadi Bapak katakan bahwa ketika seorang bisnismen, perusahaan, batas maksimum pemberian kreditnya sudah mentok, sudah nggak bisa, datanglah dia ke leasing. Kan? Berarti secara nggak langsung, kita nggak bersaing sebenarnya. Justru kita saling complementary, saling melengkapi, begitu Pak Aswandi, betul ya? Jadi dengan perbankan, ini kita bukan bersaing, tapi kita melengkapi. Ketika orang bisnis harus jalan terus, di bank sudah mentok BMPK-nya, maka dia harus datanglah ke leasing. Nah, itu leasing di sini bisa hadir. Itu gitu ya? Sangat benar, Pak. Jadi artinya bahwa kehadiran leasing ini sangat membantu para pengusaha, terutama awalnya karena ini lebih diintroduce dengan sektor produktif. Maka perjanjian leasing besar di tahun 2019, 2000, 2003 atau apa itu besar terus tumbuh karena
kita nggak bisa di stop. Ya. Karena perbankan sendiri sangat punya asas kehati-hatian. Kalau Betul. mau ngasih pinjaman, kalau nggak ada jaminan tanah bangunan susah. Ya. Nah itu yang alternatif kami bisa masuk sampai hari ini. Ya, tapi bukan berarti di pembiayaan tidak nggak prudent, bukan kan Pak? Iya, Tetap iya, prudent iya. juga Prudent. kan? Oke. Jadi sejak dulu prudent. Dan banyak orang ngasih pinjam kalau nggak prudent gimana Ya. Pak? Nah pada waktu di tahun 90-an awal, saya tuh masih ingat ya bahwa adanya kegiatan sewa pembiayaan, tapi di satu sisi ada permintaan yang namanya bisa nggak nih bukan sewa, tapi pakai kontrak pembiayaan konsumen. Dulu awal-awal kita bilang enggak, kita pakai kontrak leasing aja. Nah pakai kontrak leasing itu orang mau beli mobil, kontraknya leasing, jadi nyewa. Nah, tapi BPKB-nya udah ada atas nama si debitur, itu kita perkenankan dengan membuka kwitansi kosong. Bahwa kalau sampai dia macet, kita balik nama, kan udah jadi milik kita. Karena itu kan sebenarnya milik kita. Lesor dan lesi. Di transaksi leasing itu ada lesor, ada lesi. Nah, berkembang dengan waktu, ya tentunya demand sangat tinggi. Jadi kalau dulu orang mau kredit mobil, nggak bisa semua orang, Pak. Semua orang nggak bisa masuk kita bisa setujui pembiayaan kredit mobil secara diangsur. Nah, kita harus melihat kemampuan dulu nih dari si yang mau kredit mobil. DP-nya dulu juga tinggi 30%, dan bahkan yang mau kredit dulu melalui perusahaan pembiayaan harus buka giro 24 kali, 36 kali untuk memastikan pembayarannya bagus. Sekarang kan walau alam berlangsung dengan waktu akan cukup unik bahwa sekarang ini yang namanya buka giro untuk orang kredit mobil dan motor itu susah. Jarang Pak. Nah, rata-rata bilang saya transfer. Saya bayar di virtual account. Betul. Saya bayar di payment point seperti kantor pos, Indomaret, Alfamart dan lain-lain. Nah, itu menurut saya kita klarifikasikan terlebih dahulu antara leasing sewa guna usaha yang nyata itu dia tidak meminjam, kita yang membeli lesor, yang menyewa si lesi. Manakala dia tidak bisa bayar si lesi, mau berapapun juga balikin dong kendaraannya, kan punya saya. Betul. Anda tidak memiliki tapi Anda mau bayar secara rental, silakan. Sewa pakai. Mau operating lease atau nah itu konteks itu dulu harus ada perbedaan, dan masyarakat kita nih masih campur aduk. Ya, jadi itu saya sedih loh. Umur kita udah hampir 50 tahun tapi masyarakat kita masih cara berpikirnya bahwa kami ini perusahaan leasing. Leasing itu kembali lagi sewa guna usaha. Ya saya tekankan. Beda dengan pembiayaan konsumen. Pengikatannya beda, kontraknya beda. Bahkan untuk perusahaan pembiayaan itu ada kontrak yang namanya pembiayaan konsumen ditandatangani pinjaman perjanjian pembiayaan dan harus diikuti serta dengan tanda tangan akta jaminan notaris atau akta fidusia. Nah, fidusia ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang sangat powerful di kita. Karena waktu tahun leasingnya udah mulai untuk kredit mobil buka giro 36 kali, 24 kali. Dulu nggak begitu besar pembiayaan mobil. Karena belum ada kenyamanan bagi perusahaan pembiayaan ini mau saya gedein atau enggak, atau kita fokus di alat berat saja sama jenis-jenis alat-alat yang menghasilkan dan memproduksi. Nah, itu dulu kita pikirannya ke sana. Nah, tapi karena demand sendiri, karena permintaan masyarakat naik. Nah, akhirnya kita mempunyai perjanjian pembiayaan konsumen yang sekarang disebut pembiayaan dengan cara diangsur. Nah, perbedaan yang sangat material kalau orang masuk ke kontrak leasing, 100% alat itu milik lesor. Lesi menyewa. Manakala yang sewanya tidak bayar, boleh nggak kita eksekusi? Kita pemiliknya. Nah, kalau di otomotif dia punya duit cuma 10%, 90% dari kita belikan ke motor dengan catatan dia kembaliin utang dia plus bunga. Tapi masyarakat kita sekarang ini sulit ditebak.
Kenapa? Masyarakat menganggap bahwa kalau dia udah beli motor, STNK-nya udah atas nama dia, BPKB atas nama dia, itu milik dia. Milik dia. Padahal dia nggak sadar. Sebenarnya nggak bisa saya utang. Jadi ya itu kira-kira lah Pak. Bedanya consumer finance di situ Pak ya. Justru leasing berarti sewa pakai. Betul. Mungkin nanti di ujungnya dia punya hak. Betul. Mau dibeli atau ya sudah dikembalikan sewanya selesai. Ya itu namanya financial lease. Tapi gitu kalau kan? dia leasing doang murni operating lease, ya itu nggak ada. Itu nggak ada milik dia. Itu punya kita. Punya lessor. Ya. Punya perusahaan pembiayaan. Iya. Nah bedanya dengan consumer finance, ya consumer finance hampir mirip dengan perbankan. Kalau KPM segala macam begitu ya. Iya. Dengan DP berapa, itu udah langsung milik dia cicil. Betul. Dilunasi. Jadi jelas sekali bahwa perbedaannya dengan perbankan itu sangat spesifik. Kita ada produk yang namanya financial study begitu ya Pak ya. Yes. Ini jadi menarik karena Bapak bilang bahwa konsumen atau masyarakat atau debitur itu tidak sadar, tidak bisa membedakan ketika dia datang ke perusahaan pembiayaan atau ke leasing dengan kontrak yang financial lease atau sekarang mungkin consumer finance begitu ya. Bagaimana kalau mengaitkan ini Pak dengan hot issue yang sekarang belakangan ini marak terjadi nih, gitu kan, ramai gitu, di mana ada pihak penagih mendatangi seorang debitur yang tidak membayar beberapa bulan, diambil kendaraannya. Nah ini bagaimana menurut Bapak ketika dia consumer finance maupun ketika dia melakukan kontraktual yang financial lease tadi begitu? Ya ini dilema nih buat kita semua. Artinya bahwa kita tanda tangan pembiayaan konsumen, kita tanda tangan MOU dengan Alfamart, Indomaret itu untuk orang bayar ke sana bisa. Buat kita ini menjadi satu aturan yang sulit ditebak. Contoh paling singkat adalah dia kredit motor atau kredit mobil. Dia udah bayar nih. Dengan consumer finance atau dengan consumer financing. Dia udah bayar misalnya dari 3 tahun bayar 24 bulan. Oke. Mestinya kita yakin bahwa dia nggak akan macet kalau seperti itu. Pembiayaan dengan konteks leasing itu kan milik kita. Lessor kita bayarin, dia sewa. Betul. Kalau pembiayaan dengan diangsur kan sebenarnya dia harusnya beli dulu. Kendaraannya 100%. Betul. Baru dia jaminin. Maka PPKB dan STNK-nya atas nama yang bersangkutan. Betul. Tapi kita potong jalur nih. Dia mau beli ke showroom dealer nggak bisa, dia belinya melalui perusahaan pembiayaan. Dia punya DP berapa, sisanya dari kita tombokin. Dan kita terlalu baik nih Pak. Jadi tahun 2000 baru kita mulai pembiayaan yang retail ini, kita terlalu baik. Kita kasih atas nama dia. Langsung. Padahal dia cuma modal 10%, 90% sama dia. Ini kadang-kadang orang bilang orang gila dari mana ya? Bahwa si konsumen menganggap dirinya kendaraannya punya dia karena atas nama dia, padahal duitnya dari kita, perusahaan pembiayaan. Dia baru bayar 10%. Kita berani begitu karena ada Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 99. Undang-Undang Fidusia itu diterbitkan dengan maksud bahwa segala jenis jaminan-jaminan untuk hutang itu dalam benda bergerak diikat dengan akta jaminan fidusia. Sebenarnya Undang-Undang Fidusia ini nomor 42 tahun 99 lahir atas Undang-Undang nomor 4 tahun 96 terkait dengan hak tanggungan. Semua jaminan yang berbentuk tanah bangunan itu harus langsung dipasang beban hak tanggungannya dan didatarkan ke KPKLN atau Balai Lelang. Kalau dia perluan prestasi, tinggal kalau dulu sebelum ada undang-undang hak tanggung, itu ada namanya surat kuasa memasang hipotek. Nah kalau debiturnya default, harus dibawa ke pengadilan. Dan panjang Pak. Prosesnya jadi panjang. Nah kalau debitur-debitur yang dihadapin ini nakal panjang, bank akan mengalami krisis likuiditas. Itu Bang. Kita pun bisa ngalamin krisis likuiditas kalau nasabah nggak bayar ke kita. Nah, Undang-Undang Fidusia itu menjelaskan bahwa sama dengan Undang-Undang Hak Tanggungan, sama dengan putusan pengadilan, demi keadilan dan untuk atas nama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Itu udah putusan pengadilan. Karena upon dia delinquent atau dia macet,
dia harus bayar. Harusnya dia harus bayar si debitur. Tapi di kita di Indonesia ini kan ngacak kadut, Pak. Iya. Udah macet berapa lama ngebayar pun nggak bayar. Iya. Kalau bisa ya kabur-kabur dikit gitu kan. Benar. Nah itu yang sangat kita sayangkan, bahwa kita perusahaan pembiayaan yang sudah sangat baik, beliin kendaraan, beliin apa dan segalanya atas nama debitur, terus dia nggak bayar, dia malah lebih punya power, kekuatan, lebih galak ya. Ini kayak gimana ya, saya bingung. Iya. Nah, kira-kira itulah. Ya, jadi dengan perjalanan industri ini sudah hampir 50 tahun lebih, dari tahun 75 begitu Pak. Ya tentu sudah banyak suka duka ya. Banyak case-case yang terjadi yang itu membantu industri ini semakin dewasa sebenarnya, begitu kan. Harusnya kita udah dewasa. Ya. Harusnya kita ini jadi disayang sama masyarakat. Betul. Karena masyarakat nggak punya uang untuk melunasi beli kendaraan. Sekarang ini memang portofolio paling banyak di kendaraan, otomotif, mobil, motor. Malah melewati portofolio leasing itu sendiri. Pembiayaan konsumen yang diangsur lebih besar dibandingin leasing. Leasing itu sendiri untuk alat berat dan mesin-mesin industri sudah tidak besar lagi, karena kita tahu Indonesia sendiri juga banyak pabrik-pabrik yang dipindahkan ke negara ASEAN lainnya. Iya, betul. Nah, kita masih besar di pembiayaan motor mobil, kita sangat paham, bahkan dulu kredit motor mobil itu 3 tahun, sekarang yang mobil bisa ada 5-6 tahun. Betul. Sebenarnya untuk supaya masyarakat Indonesia punya kesempatan miliki kendaraan dengan cara diangsur atau dicicil. Betul. Yang lebih rendah cicilannya. Kita tahu bahwa pendapatan masyarakat Indonesia kan tidak semua besar. Betul. Ada yang pas-pasan dan ada yang mau menggunakan, misalnya dia beli kendaraan atau dia beli mobil atau motor, dia udah taker dia berapa harus cicil dibandingkan dengan income-nya, sehingga dia bisa punya, bangga, dan dia bisa cicil bulan per bulan. Tapi situasinya tentu tidaklah selalu indah, tidaklah selalu enak. Betul. Ya, bahwa masyarakat kita ini jujur semakin diberikan kesempatan untuk memiliki kendaraan, terutama mobil roda 4 yang tadinya tenornya 3 tahun bisa 5 tahun, disesuaikan karena pendapatannya tidak semua besar, dia masih kurang besar, tapi dihitung-hitung dengan kemampuan nyicil dia ada. Tapi kita merasa hari ini kok masyarakat kita kalau dia kredit mobil, kredit motor, yang sebenarnya adalah milik dia memang secara notabene karena BPKB dan ini, tapi dia mestinya sadar bahwa semuanya itu adalah dari kami yang membiayai di awal. Dan kita masuk ke perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu kita kasih dia pinjam duit, maka jadi milik dia. Betul. Tapi kalau dia nggak bayar cicilannya, dia harusnya dengan adanya akta jaminan fidusia yang dia tanda tangani juga, kita ada sertifikat fidusia, kita boleh eksekusi. Ini terkait dengan eksekusi mungkin gini Pak, sebelum sampai ke eksekusi, kira-kira apa sih yang harus diketahui oleh debitur atau masyarakat? Dia pertama sudah harus masuk dalam alam bawah sadar, ini bukan kendaraan saya loh.